Hello guys, welcome to FYP Podcast. Today we are gonna have something interesting topic with our two special guest stars here. So please say hello to our guest stars. Halo Bang. Halo. Halo. Kak. Ini jadinya kamu yang buka nih, Mak. Iya. Oh iya. Bukannya apa yang dibilang? Aku nggak paham. Kalau dibilang kakak ini tadi dia memperkenalkan diri kita. Jadi maksudnya nih coba kita tanya dulu nih. Kakak ini siapa? Kok tiba-tiba nih datang kemari, ya kan? Tiba-tiba buka acara kita, iya kan? Dibaca acara kita nih. Itulah. Boleh kenalin dulu Kak? Oke, ya dari kenal apa dulu nih nama ya? Nama lah. Nama. Kita manggilnya apa nih kan gitu Iya. kan? Oke, boleh dipanggil Feby Bang? Oh Feby. Ya, Feby Mawada Situmorang. Oh Feby Situmorang. Ya, Situmorang. Bermarga Mak. Cantik, bermarga, lengkap kayaknya Mak. Anak Medan kali dia. Iya ya. Kan? Itu kampung di mana Kak? Situmorang. Oh iya, kalau kampung asli, keluarga di Tapanuli Selatan. Kota Tapanuli Selatan. Iya, Tapsel. iya. Tapi kalau secara marga kita kan dari Batatoba ya Bang. Oh, Dari Batatoba ya? Betul. Oh, Situmorang itu Batatoba ya? Iya, Batatoba. Oh, Batatoba. Aku kirain tadi masuk ke Tapsel, Nah. Soalnya aku pun pemarga juga, cuman nggak ngerti kali masalah tarumbu-tarumbu gitu. Iya ya. Apa Iya kan? marga Nasution kan? Iya, Nasution. Oh, Mbak Kita- Kunus juga Bang. Hah, Nasution? Mbak Kunus juga. Berarti kalau dalam silsilah Bataknya itu dia apalah ya? Saudara. Kahanggi atau apa gitu ya? Ah, itu kita nggak tahu lagi Bang. Udah salah pula ya kan? Jangan sampai salah ucap, Salah malu. ucap, malu. Istilah kan nama belakang keluarga ya. Tahu. Saudara tapi nggak paham sih silsilah keluarganya. Berarti kita manggilnya Kak Pebi. Kak Feby. Jadi Pebi aja lah ya, karena kan ada di kita juga nih, Wak. Oh iya. Iya, Feby aja Bang. Iya. Jadi apa kegiatan ini kan? Kalau sekarang ini lagi fokus untuk daftar S2 Bang. Tuh, daftar S2. Iya, betul. Dulu sebelumnya S1 di mana? S1-nya dulu di Unimed. Unimed. Jurusan? Jurusan sastra Inggris. Pantes tadi bahasa Inggrisnya kayak air, Mak. Awal pun bingung kan? Kalau bahasa Inggris kita kan kayak kopi, Mak. Pahit. Satu, kalau nggak kita bahasa planet. Bahasa pelan. Kayak yang ditelepon tadi. Wah, apa kan dulu itu, Wak? Apa kali kurasa kan? Dan apa kali nanti kita acaranya kan? Gitu. Jadi, aku tengok semalam juga, aku kan browsing-browsing nih. Iya. Udah tahu bintangnya mau Kak Feby, aku coba tengok-tengok lah Instagramnya kan. Oh, gesternya ini gitu. Jadi Iya. Jadi kepo sedikit lah ya. agak kepo lah. Kulihat di situ, kakak ini rupanya founder generasi terarah. Kira-kira Kak, founder generasi terarah itu apa sih di dalamnya? Oke, jadi sebetulnya generasi terarah ini salah satu komunitas yang dibentuk sebetulnya untuk fokusnya itu untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah perguruan tinggi, Bang. Jadi sebetulnya ini turunan dari program kita dulu, dari program pertukaran pemuda. Jadi kita disuruh untuk buat project di daerah masing-masing. Kemudian saya ngambilnya untuk di ranah pendidikan. Ya, jadi generasi terarah itu kita bantu anak-anak SMA yang terkendala untuk lanjut perguruan tinggi, yang mereka itu terkendala ekonomi, biaya, kemudian juga akses informasi yang terbatas. Jadi kita fasilitasi, kita mentoring, gimana cara mereka supaya bisa dapat informasi seputar kampus, beasiswa, supaya mereka nggak berpatok lagi dengan bantuan orang tua gitu Bang. Jadi itu yang kita dampingin di sini untuk anak-anak SMA di Sumatera Utara. Berarti lebih pada mengajarkan untuk kemandirian dia dalam memutuskan mau kemana nih arahnya. Betul. Gitu ya. Jadi makanya kita buat generasi terarah itu karena memang banyak sekali sebetulnya anak-anak yang SMA terus masuk kuliah itu nggak tahu nih mau ngambil jurusan apa. Ada kadang-kadang yang udah kuliah itu dia ngerasa salah jurusan begitu karena memang nggak di mapping dari sejak dia SMA. Jadi kita buat programnya itu generasi terarah. Mereka memang terarah dari sejak SMA supaya mereka nanti tuh bisa mengembangkan kemampuannya maksimal selama di kampus sampai ke karirnya. Berarti kayak orang kakak ini masuk ke sekolah-sekolah atau gimana nih? Iya, kita masuk ke sekolah-sekolah tapi fokusnya di SMA. Oh, fokusnya di SMA. SMK? Ya SMA sederajat lah. Oh gitu. Jadi ketika misalnya lah yang setelah kakak berjalan itu masuk ke SMA, kira-kira yang buat anak-anak ini tuh masih ngeblank, mau kemana, nggak tahu arahnya. Nggak salah jurusan. Kayak aku dulu pun gitu mah, mau kuliah nih udah kelas 2, bingung kalau ditanya, kamu mau kemana kata orang tua. Istilahnya Mau kemana ya? kemudian pasar di sekitaran provinsi Sumatera Utara minat apa, jurusan apa yang Jurusan apa yang dibutuhkan. dibutuhkan?
memang dulu kita kalau SMA ya, SMA aku kan SMK, memang nggak ada istilahnya dari mungkin kalau dulu istilahnya anak-anak PPL ya, Ya. anak PPL nggak ada ya, mereka PPL gitu, tapi nggak ada sepertinya informasi ini jurusan di universitas yang mungkin kayak setiap universitas kan setiap universitas punya jurusan unggulan atau program studi unggulan kayak di UNED mungkin olahraga atau IPA gitu. Ya. Jadi kita mungkin yang di pelosok nggak punya informasi itu. Berarti kan alhamdulillah mereka kan anak-anak muda hari ini punya gerakan apa itu namanya? Generasi terarah. Generasi terarah yang memberikan informasi kepada seluruh SMA sederajat di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Tapi kita masih beberapa kabupaten jalannya, terutama di kabupaten daerah sendiri, Desa Palu Selatan sama di Medan, baru 2 itu. Itu berdirinya kapan nggak? Sebetulnya ini masih baru berjalan 1 tahun. Satu tahun. Iya, karena itu kemarin di Juli tahun lalu ya, mau masih berjalan 1 tahun. 2024 berarti ya? Iya, sebetulnya gerakan itu sudah dimulai sejak mahasiswa Bang. Cuman sifatnya kan masih gerakan-gerakan individu ya, sama teman-teman yang lulus di kampus-kampus PTN. Kemudian kita masih sifatnya kumpulan lah, belum komunitas. Jadi kita buat komunitas itu kemarin di Juli 2024. Itu sama nggak? Dulu kayaknya ada kayak SMA itu datang tuh kadang ujian sebelum apa namanya tuh? Hah? UTBK. Ah ya itu sama nggak kayak itu gitu maksudnya? Nah, bimbel. Oh ya itu bimbel. Itu bimbel. Kalau bimbel kan mereka untuk fokus supaya gimana caranya supaya lulus UTBK gitu ya Bang. Iya. Kalau kita belum sampai ke situ, kita masih fokus itu pertama edukasi, motivasi. Karena memang fokusnya ini Bang, untuk anak-anak yang mereka itu nggak mau lanjut kuliah gitu loh. Nggak mau lanjut kuliah karena alasan orang tua nggak sanggup untuk melanjutkan kuliah gitu, alasan ekonomi. Jadi kita motivasi dari situ, sembari kita bantu mereka untuk cari nih, karena kan sebenarnya banyak ya Bang, kalau kita udah masuk kuliah itu banyak sekali beasiswa sebetulnya. Tapi kan biasanya semester 2 gitu, dan itu kalaupun ada semester 1 kan biasanya kayak paling cuma jadi puisi gitu. Jadi kita tuh mau edukasi mereka, ada loh beasiswa, cuman ya kita harus persiapkan dari sekarang. Mereka harus percaya diri untuk mau lanjut kuliah itu. Tapi masalahnya itu kadang nggak mau kuliah ini bukan karena kemampuan untuk membayar kuliah, tapi kayaknya lebih kayak aku dulu ya. Dulu aku dipaksa nih, orang tua mampu, ya kan. Tapi kitanya nih kadang yang nggak mau untuk lanjut kuliah. Nah kira-kira kalau kejadiannya seperti itu, generasi apa tadi namanya? Generasi terarah ini ngebimbingnya itu seperti apa gitu? Oke lah tadi kan kayak nggak mau gara-gara keterbatasan. Ini nggak mau gara-gara memang nggak mau atau kerja itu gimana tuh cara nyikapinya itu? Ya, jadi sebetulnya kita tuh kemarin sebelum turun ke sekolah kita ada semacam observasi dulu ya Bang. Oh, kita observasi. penelitian dulu. Jadi kita memang share semacam angket lah untuk anak-anak SMA. Jadi sebetulnya memang nggak semuanya alasan ekonomi, betul yang abang bilang tadi. Dan semuanya alasan ekonomi, tapi juga ada yang memang dia itu mau langsung kerja gitu. Misalnya dia ngerasa ya udah SMA aja aku mau kerja, merantau dan segala macam gitu kan. Jadi sebetulnya kita nggak paksakan yang ke situ. Kita tuh fokus yang memang dia punya niat kuliah. Gitu. Ya, tapi kalau itu kan berarti dia udah pilihan sendiri kan. Ya. Yang ini kan dia masih kebingungan nih, dia mau kuliah, kemudian atau dia tuh mau kuliah dia nggak tahu jurusan apa, kemudian dia mau kuliah tapi ya itu tadi alasan ekonomi nggak mendukung gitu. Itulah orang kakakku hadir di situ ya Kak Febi ya, untuk ngasih motivasi ataupun semangat, ngasih tahu cara-caranya seperti apa. Ini Wak, yang begini-begini harus disupport ini Wak. Harus. Jadi untuk support itu kita kasih dulu minum Wak. Oh iya. Biar enak. Surkanya aku udah tadi nanya kan. Mau pesan apa nih atau udah jadi ya? Iya, kasih Bang. Ini Kak, kopi paling viral sekarang Kak di sini. Oh iya. Yalah, menu-menunya nih the best, menunya the best. Boleh sambil diminum juga Kak? Boleh sambil nanya juga lah ya kan? Kira-kira lah kan? Kira berapa Wak? Pergerakan orang kakak ini di belakangnya ada ikut campur tangan pemerintah nggak? Nah, karena memang masih baru ya Bang, kita belum ada semacam fundraiser gitulah untuk yang bantu kegiatan itu. Jadi kita memang sifatnya tuh masih main sendiri. Kebetulan kemarin kalau dari awal-awal kan karena ini program sebagai bentuk tindak lanjut dari program Kemenpora, jadi kita
kemarin tuh masih pakai, kan kita kemarin ada program tuh ada dikasih dana lah, Ya. tapi emang jumlahnya nggak besar. Ya, makanya kita masih terbatas lah bergerakannya. Makanya kita belum bisa menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin jauh lah, 3T misalnya yang terpencil gitu. Jadi kita masih terbatas di beberapa kabupaten kota saja. Jadi belum ada bang. Kalau misalnya ada mungkin bisa disupport. Enggak, ini harus karena kan banyak mungkin yang seperti yang Feby bilang tadi, anak-anak mau kuliah, uangnya Terkendala masalah biaya. padahal kan untuk seluruh Indonesia banyak beasiswa bidik Ya. beasiswa KIP. Nah itu mungkin informasi yang kayak gitu tuh nggak sampai ke daerah. Ya karena kan tidak Nah. kayak sekolah kan tidak mungkin tidak mendapat informasi itu Ya. atau dinas pendidikan setempat mungkin belum sosialisasi, makanya kan generasi terarah ini hadir untuk menjadi solusi dari itu mungkin lah. Ya. Jadi kemarin kan ini seperti kayak inilah ya, tugas dari Kemenpora, maksudnya inilah yang kita lihat apa namanya, Ya, semacam tindak lanjut lah, RTL lah ya. RTL, RTL apa? rencana tindak lanjut. Oh, rencana lanjut. Ya, kalau kita memang kan cita-cita pemerintah ini kan 2045 generasi emas. Berarti kan dari sekarang Dari harus sekarang, dipersiapkan. betul. Jangan sampai anak putus sekolah, kemudian anak yang tidak sekolah itu kan harus diminimalisir ya. Gitu lah. Kopi wah, enak wah. Kan itu kan wah. Iya, jadi tanggapan kakak lah mengenai 2045 generasi emas. Kakak nih udah jalan nih ke sekolah-sekolah nih. Iya. Kira-kira lah, memang sanggup tak kita untuk di 2045 tuh mencapai generasi emas, khususnya di Sumatera Utara lah. Persiapannya lah. Nah, persiapannya kira-kira seperti apa gitu kan? Menurut pengalaman kakak yang udah masuk ke sekolah-sekolah itu gitu. Ya, agak berat ya. Berapa tahun lagi? Ini 2025. 2025, 20 tahun lagi. 20 tahun Iya, lagi. betul. Ini kan masa-masa mereka nih, kan Iya. gitu kan? Karena kan mungkin tidak Iya. nanti entah masih ada entah enggak kan gitu. Ah. Paling tidak kan hari ini kita punya mimpi, kita punya langkah, kita punya persiapan untuk ke depan bahwasanya FYP pernah berkontribusi Benar. untuk persiapan generasi emas Mas 2045. Oke ya. Ya info ini nggak ada yang tahu mah, kan? Aku aja baru tahu. Itu makanya tadi makanya pas mama bilang ini generasi terarah salah keti atau apa gitu. Rupanya memang betul gitu. Makanya kan programnya ini Iya. mengedukasi pada seluruh SMA Sumatera Utara gitu. Kira-kira seperti apa kak? Ya, kalau dari memang sebetulnya komunitas ini juga sebenarnya dibentuk salah satunya programnya untuk mendukung bonus demografi tadi 2045 Oh, gitu. untuk mencetak generasi emas gitu ya bang ya. Ya. Karena memang 2045 itu kan angka usia produktifnya mencapai 70% gitu. Jadi tujuan daripada bonus demografi itu juga kan salah satunya untuk menciptakan generasi produktif yang berkualitas gitu. Salah satunya memang kalau dari kami dari generasi terarah itu melihatnya dari segi pendidikannya memang harus berkualitas juga, sehingga memang kita mendorong siswa-siswa itu untuk memang melanjutkan studi, karena kita tahu pendidikan itu sebenarnya jadi jembatan ya bang, jadi jembatan untuk mereka mengembangkan skillnya, membangun networkingnya, kemudian juga mengumpulkan pengalaman-pengalamannya. Jadi kita percaya sebenarnya pendidikan itu jadi salah satu indikator yang bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tadi supaya memang terwujud generasi emas di 2045. Tapi tentunya tidak hanya generasi terarah ya. Kalau misalnya generasi terarah yang fokus di sini sendiri, kita mungkin nggak bisa untuk mencapai itu. Pasti butuh kerjasama dari berbagai stakeholder, pemerintah, dan NGO-NGO yang lain mungkin yang bisa bekerja sama. Selebgram-selebgramnya kita ini. Iya betul. Kayaknya kan informasi terkait generasi terarah mungkin baru karena terkendala mereka mungkin terkendala dana waktu, jadi kan kayak Nias kemudian ke di sana. Tapi kan itu dibiayain kan dari Menpora kan? Ada Tapi, sedikit banyaknya kan ada kan? Kita untuk operasional tuh nggak ada. Oh, nggak ada? Iya. Berapa sekolah? Udah pernah coba nggak entah ke instansi atau kemana gitu? Ya, kerjasama ke dinas Kerjasama pendidikan. gitu. Iya.
sebetulnya kemarin tuh kita coba tawarkan ini ke pemerintah terkait, Ya. sebenarnya disupport. Cuman memang karena mungkin ini masih baru ya bang, jadi secara legalitasnya juga kan sebetulnya belum ada. Oh gitu. Iya betul, secara legalitas belum ada. Mungkin kalau misalnya nanti legalitas sudah ada, kita bisa main ke daerah-daerah dan sama pemerintah juga. Berarti ini inisiasi sendiri aja Iya, berarti betul. dan kelompok-kelompok teman-teman ya. Iya bang. Oh ya, berapa Oh, ya. banyak anggotanya? Nah, untuk generasi terarah ini sebenarnya kita yang aktif itu tuh kita punya 10 anggota, tapi yang fokus itu tuh kita ada 5 orang dari Medan. Saya kan representasi dari Tapanuli Selatan lah gitu. Ya. Terus Medan, kemudian Sendang Bedagai, sama satu lagi Binjai. Itu 10 orang itu tersebar atau gabung masuk ganti-gantian ke daerah? Kita gabung. Oh gabung. Iya, kita gabung. Dengar-dengar juga, Mbak. Kakaknya tadi katanya kan S2, mau lanjut S2 ya kak ya? Mau lanjut S2, katanya mau ke Australia. Australia. Akhirnya kita doakan, mudah-mudahan studi S2-nya itu berjalan lancar. Amin. Nah kira-kira kok milihnya ke Australia gitu? Nggak ke Amerika gitu. Nggak ke Amerika gitu kan? Atau ke London sekalian ya kan? Atau betul. Atau ke Turki? Ada apa? Ada apa di Australia? Sebetulnya kalau dibilang di Australia sebetulnya nggak juga sih Pak. Sebetulnya saya itu daftar di beberapa kampus di beberapa negara yang berbeda. Cuman memang iya betul. Cuman yang udah daftar sebenarnya kita udah daftar. Saya itu udah daftar di Australia, kemudian di UK sama di Belanda. Cuma yang saat ini yang memang fokus itu kan lagi daftar LPDP ya. Ya. Jadi memang yang udah dapat LOE dari kampusnya itu memang dari Australia. Jadi mau daftarnya jalur itu melalui LPDP. LPDP itu apa tuh? Itu salah satu beasiswa dari Kementerian Keuangan bang, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Oh ada tuh ya? Ada Itu untuk S1 juga ada? S2, S3. S2, S3? Iya, Lagi buka lah. iya kebetulan lagi buka. Sampai Maret. 17 Februari. Februari kemarin. 17 Februari. Februari. Aku juga nggak tahu tuh informasi. Ah, caranya kemana tuh? Iya betul. Oh iya, sekaligus Paten kali memang di sana di suaranya. Tinggal buka aja aplikasinya. Isi syaratnya kan gitu. Nah, tapi kan mungkin kan penonton juga pengen tahu juga dari KPP-nya. Iya. Iya, jadi sekaligus promosi LPDP juga jadinya. Iya. Kalau untuk LPDP ini sebetulnya S2 dan S3 hampir sama. Kalau S2 ini sebenarnya ada beberapa programnya, kita mau dalam negeri ada, kemudian kalau mau keluar negeri juga ada. Kemudian kalau untuk persyaratannya sebetulnya yang paling penting di LPDP ini satu Bang, bahasa Inggris. Itu harus jago ya. Harus ada sertifikat TOEFL lah. Minimal TOEFL berapa? atau IELTS kalau misalnya dalam negeri itu dia 500, kalau luar negeri dia 550. Itu luar negerinya beda nggak? Misalnya di Australia bahasa Inggrisnya TOEFL sekian, misalnya di London sekian. Itu Oh, kalau dari beda-beda nggak? LPDP-nya sama. Oh sama. Tapi mungkin untuk kebijakan kampusnya mungkin ketika kita daftar kampus mungkin bisa jadi berbeda. Tujuan kampus di Australia, kampus apa nih? Kira-kira? Monash University bang. Tahu Bang? Enggak. Nanti googling aja bang. Googling aja. Tapi gini Wak, setiap kampus itu kan punya keunggulan. Betul. Ya, kenapa harus keluar negeri? Oh iya iya. Apa yang mau dicari? Kan gitu. Mungkin di Indonesia kan banyak yang kampus-kampus top. Maaf ya tadi pembalap lewat. Karena kita syutingnya juga di depan apa kan? Sirkuit balap. Sirkuit balap udah. Iya kan Wak? Tapi kan ini kayak mungkin yang di Sumatera Utara aja, misal nih di UMA apa keunggulannya? Ya. Psikologi. Nah. Kemudian di UNIMED mungkin olahraga. Ya. Kemudian di mana lagi di USU apa kedokteran. Ya. Kan gitu. Kira-kira Australia apa yang memang mau diambil sehingga taruh Australia kan gitu. Apa karena sana cowok-cowoknya ganteng-ganteng boleh. Aku takut mau foto sama kanguru. Jadi kan apa sisi yang bisa apakah bahasa Inggris di sana lebih punya kualitas yang baik, Nah, metode pembelajarannya atau gimana kan gitu. ya. Pasti ada nilai plus kan ketika kita mau pergi ke suatu kampus kan. Betul. Jadi kira-kira apa itu Kak Peggy? Sebetulnya karena rencana kan jurusan S2 mau diambil itu kan memang mau fokus namanya ke TESOL bang.
TESOL ini teaching English for the speaker other language gitu. Jadi memang fokus untuk pembelajaran bahasa Inggris lebih mendalam lah, termasuk untuk desain kurikulumnya seperti apa. Ya memang berstandar internasional lah, karena memang kalau di Indonesia kan kebetulan TESOL ini belum ada. Gitu. Makanya ke luar negeri. Kalau mungkin ada dalam negeri mungkin kita ambil Indonesia. Berarti yang paling terdekat dari Indonesia, Australia. Betul. Berarti itu Pak, berarti kan ada nilai yang harus diperjuangkan di sana. Oh, Ya. ini mengambil apa tadi? TESOL. TESOL. Apa TESOL itu? TESOL itu teaching English. Jadi dia sebenarnya teaching English speaker for the other language gitu bang. Jadi untuk pengajaran bahasa Inggris untuk penutur asing gitu lah. Betul Pak? Untuk untuk pengguna bahasa Inggris yang itu bahasa keduanya gitu loh. Contoh kayak kita, misalnya kalau Indonesia itu kan Inggris itu kan bukan bahasa pertama kita ya, itu bahasa kedua kita. Jadi kita fokus untuk menyiapkan pembelajaran bahasa Inggris yang memang difokuskan untuk diajarkan ke penduduk-penduduk yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya. Karena pola pembelajarannya beda banget. Oh, nggak sama kayak macam bahasa Inggris diajarkan kayak biasanya gitu? Mungkin sama, tapi mungkin ada desain-desain pembelajaran, pola-pola pengajaran yang khusus memang gimana caranya supaya orang yang bahasa Inggris sebagai bahasa kedua itu lebih mudah untuk nangkap. Padahal kayaknya kalau udah jago bahasa Inggris kayak dia tadi udah cukup kayaknya ya kan? Tapi kan kita mau mengajarkan bang. Oh, mau mengajarkan, oh iya ya. Kalau untuk diri sendiri mungkin Udah cukup cukup, Pak. ya. Tapi bagaimana orang lebih cepat paham atau lebih cepat mengerti terkait bahasa Inggris itu seperti apa? Banyak metodenya ya kan? Mungkin di sana lah metode itu lebih bagus ya. Ya. Gitu. Bapak ada nggak niat luar negeri? Oh negeri ada. Cuman itu tadi masalahnya tuh di bahasa kata. Susah kita. Takutnya wah digilakan di sini aja sering digilakan masalah uang ya kan apalagi di sana nanti. Ketua kata tapi pakai bahasa Inggris nggak ngerti kasih juga ya kan. Oh iya ya. Tahu kali ketawa sih dia. Tahu yang. Jadi oke lah pertukaran. Oh sempat juga aku semalam lihat browsing apa juga kan dia lihat profil kakak juga. Kulihat di situ kakak ini juga melakukan pertukaran siswa ya. Pertukaran pemuda. Pertukaran pemuda. Nah itu gimana tuh kak pertukaran pemudanya? Oh ya. Jadi nama programnya sebenarnya pertukaran pemuda antar provinsi (PPAP). Itu berarti semua provinsi Semua provinsi. untuk mahasiswa Indonesia. atau gimana? Dia itu usianya 16 sampai 30 tahun, Bang. Pokoknya yang dikategorikan sebagai pemuda itu bisa ikut 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Enggak mesti mahasiswa gitu. Nggak mesti mahasiswa. Karena konteksnya kan pemuda. Oh iya. Oh, itu yang diinisiasi sama diinisiasi sama pemerintah juga atau gimana? Iya, dari Kemenpora. Oh, Programnya Kemenpora dari program juga. Kemenpora. Banyak juga program Kemenpora nih, Maya. Banyak. Hah? Ada 30 tahun. Pokoknya kalau program Kemenpora itu pemuda itu pasti 16 sampai 30 tahun. Nah, kita masih Karena dapat sih. pemuda. Sikit lagi. 30 kan? 30. Kita kan masih 29,5 Pak. Oh iya, aku 28. Nah, aku 29,5. Oh, Berarti iya. masih bisa ikut. Masih bisa PPAP. ya? Bisa. Nah, itu syaratnya gimana tuh? Oh iya, kebetulan ini PPAP di bulan April atau Mei nanti bakal buka lagi untuk tahun ini. Jadi persyaratan itu biasanya dia tuh punya proyek sosial juga bang. Oh punya proyek Iya, sosial. dia punya proyek sosial yang masih diinisiasi atau lagi ongoing atau yang sudah berjalan sebagai level. Itu kita biasanya ada buat esai seputar isu-isu kepemudaan. Nanti seleksinya ada dari tingkat kabupaten bang, jadi dari Dispora kabupaten, kemudian diseleksi Dispora provinsi, nanti dari provinsi nanti diseleksi langsung oleh Kemenpora. Nanti yang diambil per provinsi itu ada 2 orang bang, jadi delegasi provinsi itu ada 2 orang. Tiap provinsi misalnya Sumatera Utara ini diutus Ada 2 2, orang. betul. Itulah diambil dari Sumatera Utara ini diseleksi lah ya. Iya, diseleksi. Itu di mana ditukarnya itu sesuai kriterianya gimana tuh? Misalnya kamu kayak kamu ditempatkan misalnya di Jawa Barat, nah itu prosedur penempatannya itu gimana? Ya, biasanya kita kalau program PPAP ini ada tuan rumahnya. Jadi setiap tahun itu ada 2 provinsi yang jadi tuan rumah. Contoh di tahun 2024 kemarin waktu kami ada 2 tuan rumahnya, satu Kalimantan Utara dan Provinsi Bengkulu. Jadi dibagi 2 zona barat sama zona tengah. Zona baratnya di Bengkulu, zona tengahnya di Kalimantan Utara. Jadi setiap tahun nanti bakalan ganti lagi provinsinya. Oh, jadi setiap peserta dari beberapa provinsi ini itu disebar ke 2 provinsi itu. Betul. Gitu. Contoh kalau kemarin itu dibagi 2.
saya kan dari Sumut 2 orang nih. Ya. Jadi saya ke zona barat, teman saya lagi ke zona tengah di Kalimantan Oh, nggak Utara. sepasang gitu? Nggak sepasang. Yaca. Oh, Iya, di di Aceh. Aceh. Aku kira gini, 30 provinsi nih orangnya misalnya yang dari Jawa Barat ke Sumatera, dari Sumatera ke Kalimantan, nah gitu-gitu enggak ya? Enggak Bang, jadi kita ngumpul di satu provinsi, 38 orang di Provinsi Bengkulu, 38 orang di Provinsi Kalimantan Utara. Yang dikerjain apa itu? Jadi kita kan sebulan di sana Bang. Ah, sebulan. Sebulan kita kerjasama sama Dispora kabupatennya. Jadi fokusnya itu memang untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda. Indeks Pembangunan pemuda. Jadi ada 5 domain sebetulnya Bang di IPP ini. Salah satunya domain pendidikan, partisipasi kepemimpinan, kemudian kesehatan, gender dan diskriminasi, sama kesempatan dan lapangan kerja. Jadi kita fokus untuk buat program yang berhubungan dengan 5 domain ini. Jadi kan itu kan 5 domain itu udah mulai dari tahun berapa ini program Ah, ya. Program PPAP ini sebetulnya udah lama ada ya Bang. Cuman nomenklatur itu nama program itu berubah-ubah. Oh, setiap ganti presiden. Iya, jadi Berubah kalau untuk programnya. PPAP ini itu kalau nggak salah kalau yang namanya PPAP ya Bang, Iya. itu tuh baru di angkatan ketiga. Tapi sebelumnya tuh namanya semacam Jambore Pemuda Indonesia. Kemudian pokoknya namanya dulu beda lah, tapi yang PPAP ini namanya baru. Inilah masuk tahun keempat. Gini lah, itu kan program yang ditawarkan pemerintah hari ini kan udah supply kan. Banyak. Bagaimana memikirkan indeks pembangunan pemuda. Gitu kan. Jadi programnya udah baik. Udah baik. Kemudian outputnya nanti gimana? Itu kan harus dipertimbangkan orang itu kan. Jangan hanya sebatas Kegiatan. seremonial kayak gitu sebulan aja. Iyalah udah ngabisin duit berapa kan gitu. Tanya sama KPP, setelah ini apa nih? Setelah udah pertukaran Mudah. udah sekarang ini apa lagi? Nah, Apa program berkelanjutannya seperti apa? ya, jadi itu tadi balik lagi tadi ke generasi terarah itu kan salah satu proyek yang kita siapkan. Jadi kita tuh sebelum daftar itu Bang, udah kita presentasikan nih program apa yang akan kita buat pasca nanti selesai PPAP. Jadi nanti diukur lah sama orang Kemenpora gitu. Makanya setelah kita pulang sebulan di Bengkulu, di daerah penempatan, kita balik ke provinsi kita masing-masing, kita harus mengerjakan proyek itu. Nanti ada juga laporannya ke Dispora provinsi dan juga ke Kemenpora. Oh, berarti generasi terarah tadi itulah proyek yang kakak Iya. hasilkan dari hasil Dari hasil pertukaran PPAP. itu tadi ya? Betul. Oh gitu, bagus Pak. Hah? Oh tapi nggak didana ya? Nah itu dia. Itu dia sebetulnya. Berarti kan gini lah, gantung dia. Jadi kan gini. Nih, kalian udah punya goalnya nih. Ya. Laporannya udah disampaikan. Kalau untuk laporan itu kita ada buat laporan ke Kemenpora dalam bentuk RAD namanya, Rencana Aksi Daerah. Jadi kita laporkan ke Kemenpora dan itu kita tinggalkan di daerah penempatan masing-masing sebagai bentuk rekomendasi program-program yang berhubungan dengan peningkatan indeks pembangunan pemuda, gitu Bang, laporannya. Gila, kan ini menarik ya Pak sebenarnya. Benar, programnya bagus. Kalian setelah selesai dari pertukaran pemuda, aksi turun ke sekolah-sekolah sampai laporan balik ke Kemenpora ada nggak kira-kira? Nah itu nggak ada Bang. Jadi memang apa ya? Kayaknya memang perlu, kita kemarin sempat rekomendasikan juga. Jadi memang pelaporannya itu, saya pikir kemarin ada pelaporan memang secara intensif, misalnya per bulan, per 3 bulan itu ditagih. Iya, kemudian iya. ada kendalanya apa gitu. Gimana kita mau melihat indeks pembangunan selanjutnya kalau hanya kegiatan acara selesai udah Nggak ada ngapa-ngapain lagi. nggak ada ngapa-ngapain, istilahnya kan Mandat di jalan di tempat. Iya. ya, hari ini udahlah kita jalan-jalan aja ke sana kan gitu. Takutnya sebatas ajang jalan-jalan, perkenalan daerah ya kan. Satu, kemudian yang kedua gini, harusnya kan ada kayak tadi kan rencana tindak lanjut dari kegiatan Ya. pemuda yang fungsinya untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda di Sumatera Utara. Ya. Langkahnya apa? Kayak mereka kan buat generasi terarah. Sudah sejauh mana perkembangannya? Kan harus ada pantauan dari Kemenpora. Kalau tidak, dari dinas dari Kemenpora langsung di Evaluasi setidaknya, Kemenpora itu jalan enggak, evaluasi. kalau memang Kemenpora nggak mau melanjuti atau udah tugasku hanya sampai di sini, selanjutnya dilimpahkan ke Dispora masing-masing kabupaten kota. Jadi mereka yang melanjutkan kegiatan itu. Jadi Dispora masing-masing kabupaten kota yang mantau mereka.
atau yang mereka programkan disampaikan ke diaspora masing-masing agar dilanjutkan. Iya. Kayak mereka bagaimana menyampaikan kepada seluruh siswa SMA sederajat yang akan mau kuliah. Harusnya kan mereka yang menyampaikan program itu. Maksudnya ini jurusan yang lagi hits di Sumatera Utara, yang lagi banyak. Kemenporanya harusnya hadir gitu. Ya kalau memang Kemenporanya nggak hadir ya langsung dilimpahkan ke Dispora atau mana pihak terkait yang memang apakah dinas pendidikan. Ya tergantung mana yang bisa bersinergi. Karena kan mereka membawa buah pikiran nih dari teman muda. Kan Harusnya balik ke ditindaklanjuti secara serius gitu ya. iya, jadi jangan hanya selesai acara mereka cuma menyampaikan laporan udah selesai. Apa gunanya, di mana dapat indeks pembangunannya? Ada rupanya gitu. Ya, mungkin itulah jadi catatan juga ya Bang ya. Sayang, istilahnya kan dari pajak. Iya. Pajak mama kerja. Kemudian tapi langkahnya sudah baik, tapi di ujungnya itu nggak dapat. Finishingnya ya. Nah, nggak gol ya. Nggak gol deh ya. Pokoknya kena mistar. Asik kena mister aja Iya. tiap program kan gitu. Tapi ini mah mungkin gini mak, mungkin Ah. itu tadi makanya namanya itu berubah-berubah. Enggak, tiap tahun. Aduh, ada tahu. nih Wak, pertanyaan titipan dari orang dapur. Apa ini katanya? Jadi gini Pak Pep. Jadi kan setiap negara itu kan punya keunggulan nih di bidang pendidikan. Misalnya negara ini, negara Belanda mungkin keunggulannya terkait bendungan. Ya. Nah, kemudian jadi kira-kira Pepi lah nih yang mungkin scrolling dunia internasionalnya sudah banyak nih. Kira-kira bagaimana cara kita mengetahui keunggulan di masing-masing negara itu? Ya. Ini pertanyaan dari orang dapur ini ya, dari Bapak Jack katanya. Pajak ya. Iya Jack, nggak tahu apa Jack Lengko mungkin. Ya. Mungkin beberapa contoh kalau misalnya dia concernnya misalnya di pendidikan, biasanya kan orang banyak mengarah ke negara-negara Finlandia, Swedia, terutama Finlandia. Kalau misalnya mau fokus ke pendidikan itu banyak orang ngambil itu ke daerah sana Bang, Finlandia dan Swedia. Kalau memang mau fokusnya itu biasanya ke teknologi, kemudian STEM lah ya, science dan sebagainya, itu biasanya orang mengarah ke Jepang, Cina, Korea, biasa seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak saya, karena kan fokus ke pembelajaran bahasa itu biasanya langsung kalau nggak ke Inggris, Australia, atau Amerika gitu ya. Jadi memang tergantung, perlu riset itu sebenarnya penting juga Bang, supaya lebih fokus gitu. Banyak profesor-profesor yang memang concern di bidang itu tuh lebih banyak gitu lah. Ya. Kira-kira Wak. Hah? Iya ya. Iya kan? Tadi dibilang Pepi Kalau mau sains ke Jepang. atau mana? Kalau yang tadi tuh apa kira-kira? Yang mana tuh? Apa? Konoha. Konoha ini apa nih? Apa gitu? Apa ya? Kita pun susah bilangnya. Sulitnya mungkin Mungkin budaya mah. Kalau orang mau di sini kan banyak keberagaman segala macam. Nah mungkin kalau mau belajar toleransi, mungkin orang kemari studinya. Iya. Bisa jadi kan. Aku nyapu kau ini. Iya betul. Jadi orang kalau belajar budaya itu emang banyak orang-orang luar itu banyak belajarnya ke Indonesia. Gitu. Budaya tentang budaya Jawa, kemudian Iya. juga Bali seperti itu. ialah Melayu. Kita kaya mak dengan budaya. Mama tuh harus bangga dengan Iya makanya kan Indonesia. itu kan jadi tantangan juga hari ini Wak. Benar. Karena kan hari ini generasi Gen Z ya. Genjet. Iya, Gen Z. Nah, Gen Z, bilangnya Gen Z. Gen Z digitalisasi pendidikan. Hari ini kan dulu kita masih banyak istilahnya budaya Melayu, sering kita melihat pegelaran di mana, di sekolah, Ya. di tempat-tempat seni gitu. Hari ini di zaman digital itu gimana anak-anak itu bisa melihat budayanya itu. Jadi kita tak 20 tahun ke depan mereka nggak tahu bahwasanya nenek moyangnya, budayanya Indonesia itu apa gitu. Itu harusnya lebih digalakkan gitu ya. Iya, jadi
apa langkah kita gitu. Ya, itu tadi mungkin memperkenalkan dari hal terkecil itu kita sebarluaskan dengan mungkin media-media seperti ini gitu kan, kita kenalkan budaya-budaya kita, jadi sehingga masyarakat di luar sana juga tahu keberagaman daerah kita ini seperti apa atau negara kita ini seperti apa. Bapak bisa ngomong kayak gitu. Nah. Besok anak-anak Gen Z gimana? Takutnya nanti kan pelaku-pelaku budaya itu kan Hilang udah hilang, cerita itu kan sudah bisa nggak bisa ditanya lagi. Ya kalau memang apalagi kan minat baca kita kan cukup rendah. Jadi di mana kita mau melihat istilahnya, oh budaya Melayu ini mana kita dapat? Misalnya di Sumatera Utara, ya. bisa di mana kan? Apakah bisa dilihat dalam bentuk digital? Misalnya ada kayak aplikasi apa ini budaya Batak, ini Melayu, ini apa lagi? Sunda. Jadi sekarang mak bisa juga kalau aku tafsirkan secara digitalisasi sekarang ini lebih mudah kita mengetahui, kita nggak perlu misalnya datang ke Bali untuk tahu budaya Bali gitu loh. Jadi ada namanya itu istilah wisata online sekarang. Dengan era digitalisasi ini mungkin kita nggak perlu jauh-jauh ke sana dengan informasi yang begitu banyak, ya kan? Kita lebih mudah mungkin. Itulah sisi positifnya, Mak. Usapu lagi mama ini, Mak. Tapi sebetulnya kalau terkait dengan budaya, pengenalan budaya itu salah satu yang menarik dari program PPAP tadi itu tadi Bang, selain memang kita itu program pengabdian, kita juga ada pertukaran budaya. Karena kan kita datang dari berbagai provinsi yang berbeda-beda, budaya juga berbeda-beda pasti, ya. pasti. Ya, jadi kita tuh kesana tuh memang disuruh untuk bawa khas daerah masing-masing, mau dari pakaian adatnya, kemudian apa yang ditampilkan, kemudian makanan tradisionalnya apa, kemudian juga contoh kalau misalnya kan ada apa ya oleh-oleh Ya, khas itu khas itu apa, apa. misalnya kalau kita tuh di sini mungkin bisa bawa ulos dan segala macam. Jadi memang kita di sana tuh ada satu hari itu memang fokus untuk pertukaran budaya. Lebih mengenal lah ya budaya di sana Iya, gimana. betul. Ya mudah-mudahan lah dengan acara begitu istilahnya generasi emas di 2045 ini masih Ya. tahu asal usul budaya itu dari mana kan? Ya, kita jangan pesimis, Mak. Enggak, bukan pesimis ada Nasution, enggak paham ya sosial kan gawat. Gimana lagi nanti anak cucu bapak? Itu tadi mungkin ya kan. Kalau itu salah aku sendiri mungkin kurang mau mengetahui asal usul dari nenek-nenek moyang kita. Itu kita sendiri itu gitu loh. Ya, itu mungkin makanya kan, pemerintah ya kan semua udah bekerja sangat baik. Iya. Apalagi kayak mama bilang di era digitalisasi ini kita tuh jangan pesimis. Kita tetap harus optimis gitu. Bahwasanya negara kita ini memang negara yang penuh dengan kebudayaan yang luas. Nah, itu harus kita perkenalkan mau pakai media apapun dengan cara apapun, kalau memang hasilnya itu positif ya kenapa nggak kita dukung gitu kan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya kan? Nasution mana? Nggak tahu katanya. Kan gawat. Taunya dia Nasution Bobi. Ada rujukannya memang. Oke lah, jadi mungkin dari segi pertukaran udah kita bahas ya kan, dari program-program yang menjadi khusus program apa nih yang Generasi terarah. Sekarang ini kan kalau aku ya ini baru kejadian nih sama aku nih, ini di anakku efek bullying. Nah, ini kan ibaratnya kan sinkron nih kayaknya nih ya kan. Kira-kira kenapa nih zaman sekarang ini rentan kali anak-anak kasus bully itu merebak gitu. Kayaknya dulu kita ejean kayak mana-mana ya nama bapak ya biasa aja. Kalau sekarang langsung ngadu, langsung nggak mau sekolah, langsung mau gimana. Nah, kira-kira yang menyebabkan hal itu tuh apa tuh dari kacamata pemuda yang luar biasa kayak Baby yang udah kesana kemari kan, pasti kan tahulah karakter siswa itu seperti apa. Apalagi kan banyak kejadian tuh di anak-anak SMA, bully-bully segala macam. Iya. Sampai kasus yang kemarin itu ada yang bunuh diri segala macam gitu kan Nah, mentalnya kok yang sekarang ini kok seperti itu tuh penyebabnya kira-kira apa? Padahal zaman udah canggih loh. Zaman udah canggih gitu. Ya, menarik sih sebetulnya. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa ya
dibilang Gen Z masih termasuk kategori Gen Z gitu kan bang. Ya. Tapi sebenarnya kalau perilaku Gen Z itu sebenarnya saya juga kadang kok bisa ya anak-anak sekarang kayak gitu loh. Enggak, contoh kayak bullying tadi itu sebetulnya benar kayak abang bilang tadi, kita dulu ejek-ejekan, ya udah biasa aja gitu. Cuman mungkin hari ini apa ya? Sekarang kan contoh kayak perlindungan kemudian juga undang-undang tentang bullying itu kan sudah ada gitu. Jadi itu semacam ada kategori-kategori, contoh misalnya dikit-dikit udah disebut sebagai bullying. Sebenarnya nggak jauh beda sih bang, kayak contoh dibilang dikit-dikit nanti sudah dianggap kayak pelecehan seksual gitu-gitu misalnya. Karena memang sudah ada kayak deskripsi bullying itu sebenarnya contoh-contohnya apa. Mungkin yang dulu di zaman kita itu ejek-ejekan itu bukan terkategorikan sebagai bullying, bercanda-bercanda aja. Di sekarang itu kan sudah spesifik dia. Oh ini tuh udah ada bullying gitu. Jadi memang kita orang tua bisa melaporkan, sehingga dan banyak juga sehari ini orang tua itu cenderung terlalu mendengarkan anaknya nih gitu. Jadi apa-apa nanti dilaporkan, dikasuskan seperti itu. Kalau dulu kan mungkin kita bercanda-bercanda sama orang tua, sama teman-teman di sekolah, ya udah orang tua biasanya kan tidak ikut campur di situ. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya keikut campuran orang tua itu juga turut untuk membentuk karakter anak-anak itu, jadinya apa-apa dikit ngadu gitu. Karena dia merasa dia punya backupan di belakang gitu. Jadi Iya, orang tuanya gitu kan bang, orang tuanya. Benar. Jadi kayak aku ngalami sebagai yang udah jadi orang tua nih. Ya memang kalau anak udah ngadu seperti itu kayaknya rasanya mau marah. Tapi itu tadi memang mungkin benar yang dibilang KPB itu ya. Kita sebagai orang tua juga harus bijak ya. Bijak dalam artian bisa memilah nih. Mana yang memang perbuatan memang anak-anak yang biasa, mana yang luar biasa gitu kan. Mungkin itu tadi pendidikan ke orang tua juga perlu sih rasanya gitu kan. Jadi karakter anak itu tadi bisa menular dari apa yang kita tanamkan ke anak itu tadi. Iya, jangan sih kan anaknya ngadu, oh iya mana ini? Iya. Kan ya. Mana kamu? Kita datang yuk. Gitu ya kan. Mana dia? Sini bapak mana ya? Gitu ya kan. Iya. Harusnya kan Iya, enggak betul. ini begini, itu bercanda ya itu kawan. Benar. Ya kita juga sebagai orang tua tuh ya mesti bijak lah ya. Iya. Orang tua tuh belum tentu bijak ya kan. Kalau dulu beda Wak. Nah. Dulu kita ngadu, Mak aku gini, kau lemah Iya, kali. Kita sudah tenang ya bang. Ya, Selesai. makanya ya sekarang ini itu tadi mungkin apa-apa ada backupan nih. Iya. Ada Kalau backupan. dulu sampai backup. Nggak ada lah, mau ngadu aja takut gitu kan, Mak. Jangan sampai lah kau nih gara-gara kayak gini awak kena marah di rumah kan gitu. Bagus nggak usah ngadu, bagus Terus tahan ngadu, sendiri kan. tahan sendiri. Jadi mentalnya tuh kuat nih sampai sekarang kita bisa survive ngadepin kenyataan hidup ini lebih kuat. Iya ya. Iya kan? Dengan kalau ngadu-ngadu kayak gitu, ngadepin dunia nyata nanti seperti apa? Apalagi anak laki-laki. Harus memang ditempah benar-benar gitu kan. Aku kok jadi curhat nih. Jadi kira-kira lah, mungkin lah pertanyaan terakhir lah ya. Terserah Bapak, mana tahu Bapak. Atau yang lain, ini kan anak muda di belakang kamera nih. Enggak, dari tadi. Kalian fokus sekali. Benar. Ada mau tanya. Ada yang mau ditanya atau enggak nih kira-kira? Oke lah, mungkin harapan Feby lah kira-kira ke depannya nih, mau pemuda ini dari kacamata Feby ini sebenarnya mau gimana sih harapannya? Ya, kalau harapan saya sama pemuda hari ini tuh mungkin ya satu aja deh gitu, nggak usah banyak-banyak berharap sama pemuda. Tapi walaupun mungkin salah satunya itu dari segi resiliensi ya, ketahanan mental gitulah. Jangan dikit-dikit tuh ngeluh, jangan dikit-dikit mau nyerah gitu aja gitu. Karena seharusnya mentalitas anak muda itu bukan mentalitas yang pantang menyerah gitu, tapi memang mentalitas yang memang harus fight gitu. Karena memang usia muda itu kan dari segi energi juga mungkin masih kuat, kemudian juga kesempatan juga masih banyak gitu. Jadi memang itu harus betul-betul dimanfaatkan gitu loh Bang. Karena contoh mungkin kalau perempuan juga ya, apalagi kalau perempuan mungkin kalau sudah usianya mungkin usia menikah, mungkin kesempatannya mungkin akan lebih berkurang gitu loh. Jadi memang usia muda itu saya rasa hal-hal yang betul-betul harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau bisa apapun itulah dikerjakan lah di usia muda itu gitu. Jadi kesempatan semua diambil, waktu itu betul-betul digunakan semuanya untuk hal-hal yang produktif. Ya tadi jangan dikit-dikit
Ngeluh. ngeluh dengan dikit-dikit tuh mau nyerah gitu aja gitu. Iya. Kayak lagu Rhoma Irama mah. Darah muda Darahnya para remaja. Asik. yang selalu. Kan dia bilang, intinya masa muda kegagalan habiskan. Ya, Ketika beranjak lebih tua udah tinggal suksesnya aja. suksesnya aja. Mungkin itulah harapan kita Ya, semua. harapan kita semua. Tadi apa? Mau dikenalin media sosial atau apa? Oh iya, Nah. mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton, mungkin bisa bantu untuk follow akun @generasi_terarah. Ya, di bawah ini ya, @generasi_terarah. Jangan lupa untuk follow dan juga share ke teman-teman yang lain supaya program ini, gerakan ini bisa lebih menyebar dan bisa bermanfaat bagi anak-anak di Sumatera Utara. Ya, yang jelas programnya ini mendukung 2045 generasi emas. Kita harapkan. Rian langsung follow kan. Nah, tutup. Oke. Makasih ya Kak Baby. Ya, sama-sama.